so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih kepada teman-teman telah hadir dalam proses perkuliahan kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada dosen pengampu kita yaitu Ibu Rila Rahma Mulyani, MPSI Psikolog. Perkenalkan, nama saya Cynthia Endang Pustapia dan teman saya Mayang Puan Maharani. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi kelompok kami yang berjudul Teori Kepribadian Psikoanalisis Sigmund Freud. Baiklah, penjelasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Mayang. Kepada Mayang, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori dasar psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha untuk menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai kajian fungsi kehidupan jiwa. Struktur kepribadian dalam teori psikoanalisis terdiri dari 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama itu ada id merupakan sumber dorongan dan motif yang telah ada sejak kelahiran dan tidak didasari yang bertindak atau prinsip kesenangan. Yang kedua ada ego. Ego berfungsi untuk menyeimbangkan tuntunan antara id dan realitas. Sedangkan superego berfungsi untuk menginternalisasi nilai-nilai moral dan sosial. Berikutnya, teori psikoanalisis banyak membahas tentang kepribadian, mulai dari dinamika, segi struktur, dan perkembangannya. Teori ini juga digunakan sebagai teknik terapi untuk mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadarannya yang tidak disadari sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian. Struktur kepribadian dalam teori psikoanalisis terdiri dari 3 unsur atau sistem, yaitu ada id, ego, dan superego. Yang pertama, id merupakan sumber dorongan dan motif yang telah ada sejak kelahiran dan yang tidak disadari yang bertindak atas prinsip kesenangan. Yang kedua ada ego. Ego berfungsi untuk menyeimbangkan tuntunan antara id dan realitas, sedangkan superego berfungsi untuk menginternalisasi nilai-nilai moral dan sosial. Di dalam struktur kepribadian ini saling berkaitan dan membentuk suatu totalitas. Kepribadian juga memiliki tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan sadar. Yang pertama adalah sadar. Sadar adalah tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Yang kedua, prasadar adalah tingkat kesadaran yang berisi tentang hal-hal yang dapat dengan mudah dipanggil ke dalam kesadaran. Yang ketiga, tak sadar adalah tingkat kesadaran yang berisi hal-hal yang tidak kita sadari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia, diantaranya adalah yang pertama itu ada faktor biologis. Faktor biologis seperti genetika dan faktor fisik lainnya. Yang kedua itu faktor lingkungan seperti lingkungan fisik dan pengalaman kelompok. Yang ketiga ada faktor budaya. Faktor budaya ini seperti yang ada norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku yang diajarkan kepada individu dalam sosialisasi primernya. Selanjutnya faktor situasi seperti situasi sosial dan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir ada faktor pengalaman kelompok seperti interaksi anak dengan anggota keluarga dan kelompok-kelompok kecil di sekitarnya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.
Terima kasih kepada Mayang. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan materi hasil diskusi kelompok kami. 4. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian melibatkan proses evolusi dan transformasi dari kepribadian individu secara langsung dan terhadap lingkungan yang berubah. Proses perkembangan kepribadian umumnya dikelola oleh 3 sistem utama dalam teori psikoanalisis, yaitu ID, ego, dan superego. Berdasarkan konsep ini, perkembangan kepribadian dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, fase oral pada usia 0 sampai 18 bulan, di mana individu mencoba mendapatkan puji dan keseimbangan dengan lingkungan melalui aktivitas makan. Yang kedua, fase anal pada usia 18 bulan sampai 3 tahun, di mana individu belajar kontrol dan keseimbangan dengan lingkungan melalui eliminasi. Fase ketiga, fase fasis pada usia 3-6 tahun, di mana individu belajar independensi dan keseimbangan dengan lingkungan melalui aspek motorik. Yang keempat, fase latensi pada usia 6-12 tahun, di mana individu belajar kontrol, impulsa, dan keseimbangan dengan lingkungan melalui aktivitas mental tanpa eksplosif. Yang kelima, fase puberti pada usia 12 tahun ke atas, di mana individu melalui peristiwa hormonal dan sosial yang sangat penting bagi perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian juga dapat berhubungan dengan faktor-faktor luar seperti lingkungan, budaya, dan pengalaman individu. Selain itu, perkembangan kepribadian juga dapat mempengaruhi pada kesehatan emosi, hubungan sosial, dan presentasi akademik individu. 5. Ciri-ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang. Kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang memiliki beberapa ciri diantaranya. Yang pertama, kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Individu dengan kepribadian dinamis mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda dan mengatasi tantangan yang muncul. Yang kedua, kemampuan untuk mengatasi konflik dan stres. Individu dengan kepribadian yang produktif mampu mengatasi konflik dan stres dengan cara yang sehat dan efektif, seperti dengan berbicara dengan orang baru atau mencari bantuan profesional. Yang ketiga, kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang sehat. Individu dengan kepribadian yang matang mampu mempertahankan hubungan yang sehat dengan orang lain, termasuk keluarga, teman, dan rekan kerja. Yang keempat, kemampuan untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Individu dengan kepribadian yang matang mampu mengambil tanggung jawab dan tindakan dan keputusan mereka, dan tidak mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Yang kelima, kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Individu dengan kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang mampu belajar dari pengalaman hidup mereka dan menggunakan pengalaman tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Yang keenam, kemampuan untuk mengendalikan emosi. Individu dengan kepribadian yang matang mampu mengendalikan emosi mereka dan tidak terbawa suasana hati atau emosi negatif yang berlebihan. Yang ketujuh, kemampuan untuk memiliki tujuan hidup yang jelas. Individu dengan kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang akan tujuan hidup yang jelas dan berusaha untuk mencapai dengan cara yang sehat dan positif. 6. Implikasi teori psikoanalisis terhadap bimbingan dan konseling. Implikasi teori psikoanalisis terhadap bimbingan dan konseling meliputi berbagai aspek. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling. Memperkuat ego sehingga mampu mengontrol dorongan-dorongan insting, meningkatkan kemampuan individu dalam bercinta dan bekerja. Yang kedua, metode bimbingan dan konseling. Psikoanalisis menggunakan beberapa metode seperti asosiasi bebas, analisis, mimpi, dan interpretasi. Yang ketiga, keprimatan struktur kepribadian, mengidentifikasi dan memahami struktur kepribadian ID, ego, dan superego yang mempengaruhi tindakan individu. Yang keempat, dinamika kepribadian adalah mendekoder motivasi dan keterlibatan dorongan-dorongan insting dalam tindakan individu. Yang kelima, perkembangan kepribadian
merencanakan perkembangan kepribadian individu berdasarkan tahapan-tahapan periode perkembangan psikoseksual yang dikenal dalam teori psikoanalisis. Yang keenam, hubungan antropologi dan kultur, mengintegrasi aspek kultural dan lingkungan dalam menganalisis kepribadian individu seseorang. Baiklah, sekian hasil dari penjelasan materi kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak mana nak sarung cincin, itu yang paling penting, tak ada benda yang lain, girl. Aku cuma mahukan kamu.